Lanjut teman-teman ke tema yang ketiga yang kita bahas, yaitu yang tidak boleh direkrut. Nah loh, kok ada juga yang tidak boleh direkrut ya? Ada. Saya kalau memposting lowongan kerja untuk waiters, saya biasanya memang kebanyakan untuk waiters ya, lowongan kerja itu. Di sana banyak lamaran masuk. Ketika saya tanya pengalamannya, ada yang nulis pengalaman di restoran X misalkan. Terus selain pengalaman di kuliner juga ada pengalaman security, ada pengalaman supir, gitu. Ada juga yang belum pengalaman, walaupun kita di info locker itu ditulis yang berpengalaman, tetapi banyak juga yang melamar belum pengalaman di kuliner gitu. Ada pengalaman supir lah, pengalaman pabrik lah, pengalaman apalah gitu. Nah, ya itu wajar lah, kita terima aja, kita tampung aja memang karena mereka butuh pekerjaan gitu ya. Oke, nggak masalah ya. Cuman yang saya ingin tekankan di sini bahwa ada bagian tertentu yang tidak bisa diisi dengan pengalaman tertentu. Ini saya sebut saja ya. Mohon maaf, saya tidak merendahkan posisi security, tidak merendahkan pekerjaan security atau supir. Tetapi untuk bagian pelayan di depan, bagian waitress, itu saya tidak pernah menerima calon karyawan yang pengalaman security. Nah, bingung ya? Kenapa? Saya jelaskan. Anda lihat, ada karakter yang berbeda yang harus dimiliki oleh karyawan bagian depan, bagian pelayan, dengan karakter yang harus dimiliki oleh security. Kalau bagian depan, kalau bagian pelayan, itu karakternya harus murah senyum, harus ramah, harus murah senyum. Tetapi security, karakternya kan harus jarang senyum, harus berwibawa. Ini tanda petik ya, karena sekarang security BCA udah murah senyum. Saya bicara secara umum aja bahwa security memang seperti harusnya. Jadi senyum jarang dan tegas berwibawa. Dan ini, karakter ini tidak bisa dipakai untuk pelayan. Makanya saya tidak menerima calon karyawan untuk bagian depan, bagian pelayan itu yang pengalaman security. Yang kedua, pengalaman saya tidak pernah menerima calon karyawan yang pengalamannya supir. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak merendahkan posisi atau pekerjaan supir, tidak. Nah, kenapa saya tidak memilih orang yang pengalaman sebagai supir? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya ketika merekrut pernah sekali atau dua kali mungkin calon karyawan yang pengalaman supir. Itu mohon maaf, yang saya rasakan, yang saya alami waktu itu adalah mereka, di pikiran mereka itu supir. Ya kerjanya pun supir aja gitu. Walaupun memang dia dipekerjakan di rumah makan kami sebagai supir. Delivery, pengantar, atau ke pasar belanja kan. Tetapi yang ada di benak mereka itu biasanya ya kerjaan dia supir aja. Ketika sudah nggak ada kerjaan sebagai supir ya udah berhenti, diem. Nah saya itu paling nggak suka seperti itu. Makanya lebih baik ngajarin karyawan yang sudah ada, ngajarin setir mobil. Karena apa? Karena ketika dia selesai mengerjakan tugas sebagai supir, dia mau membantu pekerjaan yang lain. Nah itulah. Jadi kenapa saya beralasan seperti ini? Karena pengalaman saya seperti itu. Paham ya? Tapi silakan teman-teman mau dicoba ya silakan. Kan intinya begini. Intinya kita itu harus belajar dari pengalaman orang lain. Saya belajar dari pengalaman yang sudah sukses. Anda misalkan yang baru pemula belajar dari pengalaman saya. Tetapi saya tidak mengatakan saya pantas untuk dijadikan referensi. Tidak, itu silakan. Itu terserah teman-teman. Oke teman-teman, poin selanjutnya yaitu bagaimana teknik interview ketika kita sebagai owner usaha kuliner tidak mempunyai kantor, tidak mempunyai HRD. Bagaimana caranya? Oke teman-teman, saya sebenarnya lebih suka orang dari luar daerah. Misalkan Jawa atau mungkin Sunda yang di kari kampung. Kenapa? Karena pengalaman saya mereka itu lebih betah. Ini yang karyawan inti ya. Oh ya, saya mungkin belum menjelaskan kalau di rumah makan saya itu ada dua kategori karyawan. Yang pertama karyawan inti. Karyawan inti itu yang nginep di mes atau di dalam rumah makan kita, usaha kita.
Karyawan non-inti itu karyawan yang pulang pergi. Biasanya kami rekrut dari orang sekitar. Dan jam kerjanya pun sebentar, tidak selama atau tidak full time seperti karyawan inti. Nah, untuk karyawan inti ini biasanya saya rekrut memang dari luar daerah. Coba teman-teman bayangkan, ketika kita rekrut dari kampung, hanya untuk interview mereka menghabiskan ongkos sekian, menghabiskan waktu sekian lama, itu kan kasihan juga. Ini kalau diterima, kita nggak cocok, suruh pulang lagi, kan kasihan. Alasan kedua yaitu kita tidak punya kantor seperti yang saya bilang tadi, oke kan? Kita tidak punya HRD, oke. Jadi teknik yang kita lakukan adalah interview via WA. Ketika mereka menanyakan loker yang kita posting, itu yang pertama-tama kita lakukan adalah kirim daftar isian biodata mereka. Di antaranya nama, alamat KTP ya, alamatnya ada dua, alamat KTP, alamat sekarang. Kadangkala dia orang Kebumen misalkan, tapi dia sekarang lagi tinggal di Bogor. Nah, kita list juga daftar isian seperti itu. Terus tempat tanggal lahir, terus misalkan pengalaman kerja, terus nama FB atau IG. Nah, ini perlu karena kita bisa mengetahui karakter daripada calon karyawan yang melamar ke tempat kita. Oke, paham ya? Lalu kalau saya biasanya sering menanyakan game yang disukai apa. Kenapa saya menanyakan game? Karena biar saya tahu orang itu hobi game atau tidak. Nah, lagi-lagi ini berdasarkan pengalaman saya, ketika karyawan itu suka main game di HP, itu biasanya mereka begadang sampai malam. Dan paginya pasti kesiangan. Atau kalau nggak kesiangan, ngantuk melulu paginya, siangnya. Oke, itulah kenapa saya selalu menanyakan game yang disukai apa. Saya tidak butuh game yang disukai apa, misalkan Mobile Legends atau apa, saya tidak. Saya hanya ingin tahu dia memang suka main game. Lalu saya juga sering menanyakan sehari merokok berapa bungkus. Kenapa saya tanyakan itu? Karena saya tidak suka orang yang sambil kerja merokok terus. Walaupun mereka berkomitmen, saya kalau jam kerja nggak merokok Pak. Tetapi apa iya dia bisa tidak merokok? Sedangkan sehari dia habis 2 bungkus. 2 bungkus kali 20 batang, udah 40 batang coba. Pasti dia merokok. Makanya ketika karyawan mengisi isian berapa bungkus rokok per hari, dia ngisi 2 bungkus, saya coret. Saya tidak terima. Kalau setengah bungkus oke lah. Atau kalau tidak merokok, itu lebih bagus lagi. Nah, jadi tekniknya tadi interview. Yang pertama, kirim isian biodata. Oke. Yang kedua, kita cek akun FB atau IG-nya. Kita lihat postingannya banyak hal negatif atau tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah setelah kita tahu biodata dan medsos calon karyawan kita, lalu kita lakukan telepon. Nah, kita telepon, kenapa? Karena saya sering kali atau pernah beberapa kali ketika biodata oke, medsosnya oke, lalu kita telepon, ternyata suaranya mohon maaf, itu suaranya seperti orang swing, tahu kan swing kan, bibirnya swing, atau kadangkala suaranya seperti orang cadel gitu, atau kadangkala suaranya cadel, nggak bisa nyebut R. Nah, itu kan nggak bisa juga, kita nggak terima. Tapi teman-teman silakan, mau terima silakan, karena mungkin faktor kasihan ya boleh aja, itu kan terserah teman-teman. Oke. Nah, ketika teman-teman melakukan telepon, itu langsung tanyakan kupingnya ditindik nggak, pakai tato enggak gitu kan. Enggak Pak, enggak, saya bersih. Nah, coba lakukan video call. Oke, video call ya gitu. Nah, ketika video call itu akan ketahuan. Kadangkala kupingnya ditindik pakai anting, kadangkala ada tato gitu kan. Nah, itu yang kita bisa hindari. Kadangkala ini dia tidak ditindik. Dia bersih dari tato. Tetapi rambutnya udah menutupi mata sebelah, nutupin kuping sebelah. Kalau saya nggak terima yang rambut gondrong. Apalagi untuk bagian depan, ya kan. Kalau teman-teman ya silakan, mau terima ya boleh. Tapi kalau saya kelihatannya berat. Jadi ada karyawan yang
kita pandang itu enteng. Ada karyawan yang kita pandang itu berat banget. Nah, salah satu yang memberatkan yang kita lihat berat dari karyawan itu adalah rambutnya yang kadang-kala ininya tipis, belakang tipis, tapi depannya gondrong banget gitu. Kan anak-anak muda zaman sekarang kan seperti itu. Nah, saya nggak suka seperti itu. Tapi sekali lagi, ini opsional. Ini silakan ditentukan kembali lagi kepada pilihan teman-teman. Tetapi kalau saya memang seperti itu. Mau diikutin boleh, nggak masalah. Setelah melakukan video call, lalu kita kasih nilai. Nilai dari angka 1 sampai 5. 1 terburuk, 5 terbaik. Kita dikasih di angka berapa nih? Misalkan angka 5 sempurna, angka 4 oke lah, mantep gitu kan. Angka 3 masih sedang. Nah, dari beberapa orang yang kita interview dengan metode yang tadi, kita akan tahu, kita akan pilih 5 terbaik. 5 terbaik dengan nilai 4 dan 5. Kita misalkan butuh 1 orang. Maka sebaiknya kita butuh 5 calon karyawan yang nilainya 4 dan 5. Karena apa? Karena ketika kita panggil, kadangkala mereka nggak datang. Nah, makanya ketika ada cadangan, kita bisa panggil yang nomor kedua. Nomor kedua nggak datang, kita panggil nomor ketiga. Nggak datang itu banyak alasan. Pertama, nggak punya ongkos, ya kan, dari kampung. Yang kedua, minta diongkosin. Nah, gimana nih kalau minta diongkosin? Nah, itu saya nggak bisa menjawab ya, karena kadangkala ketika kita ongkosin, itu bocah bener. Kadangkala diongkosin, baru semalam kabur. Banyak sekali gitu kejadian gitu. Jadi, sebaiknya memang kalau dia niat kerja, dia pasti cari ongkos sendiri. Oke, paham ya? Kalau misalkan mau kita bantu, bolehlah kamu cari ongkos dulu sendiri, nanti kami ganti. Nah, gantinya itu setelah kamu gajian. Jadi, sebulan kemudian dia gajian, baru kita ganti. Itu boleh. Jangan sampai nanti dia datang ke warung kita, terus kita ganti ongkosnya. Besoknya kabur dia. Saya udah pengalaman seperti itu. Nah, teman-teman, ini yang tema terakhir, bagaimana cara menaikkan brand awareness daripada usaha kuliner kita dengan mendompleng info lowongan kerja. Jadi ada kasus yang lagi viral, teman-teman. Ada satu perusahaan yang membutuhkan karyawan sekian puluh orang. Nah, ternyata dia sebenarnya tidak membutuhkan 1 orang karyawan pun. Dia hanya ingin brand dia terkenal dengan cara tadi. Kan mereka otomatis kan calon karyawan itu kan saling nge-share tuh di media sosialnya. Ada lokal di perusahaan itu, banyak banget yang dibutuhkan. Kan mereka saling nge-share tuh. Akhirnya di medsos perusahaan tersebut terangkat. Belum lagi foto-foto yang lagi antri, karyawan yang interview. Nah, kita juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi ini opsional ya. Sekali lagi, kalau saya sendiri kurang setuju sih. Cuma kalau teman-teman mau coba, ya boleh aja lah gitu kan. Kita misalkan mau buka nih usaha kuliner, misalkan mie pedas misalkan satu tempat. Kita pasang spanduk gede-gede. Akan buka mie pedas X misalkan. Membutuhkan banyak karyawan. Nah, dari situ udah tertanam tuh brand awareness kita di benak orang sekitar bahwa bakal ada mie pedas X misalkan, brand kita disebutkan. Akhirnya ya brand kita ikut terangkat pula gitu. Banyak yang melamar, banyak yang share di medsos, dan dari mulut ke mulut akhirnya brand kita terangkat juga. Nah, seperti itu ya. Jadi itu silakan, itu opsional. Tapi kalau saya sendiri, kalau minta pendapat saya kurang setuju. Ya kasihan juga ya calon karyawan dibohongin gitu kan. Itu kan dibohongin. Cukup sampai sini video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan teman-teman klik tombol subscribe dan klik juga loncengnya biar nanti ada notifikasi ketika ada video baru langsung masuk ke HP teman-teman. Silakan share, bagikan ke grup-grup WA, grup Telegram, agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.